Jadi kalau misalnya ini kan tadi yang satu cuma 11 tahun, yang lainnya itu tadi 13 tahun. Jadi kayak nggak bisa ditahan gitu loh. Makanya dia dititipkan di rumah aman itu tadi. Padahal untuk seusia tuh kan parah nih, ada yang itu pelakunya sudah memperkosa. Itu dari mana mereka tuh belajar kayak itu, itu masih muda, walaupun kayak masih muda, masih bisa belajar, masih bisa berubah, tapi kalau misalnya kita mikir efek jalannya ya mereka akan pernah bisa jadi dia besar lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Cah. Akhir-akhir ini agak sombong ya Kak Agung ya. Jadi tidak pernah lagi dia jarang di kantor sekarang. Asli, tak butuh lagi deh. Cuma kita berdua banget. Jadi kita bakal ngebahas apa ini Kak Mela? Kita bakal bahas tentang kasus pemerkosaan anak di bawah umur oleh para pelaku yang juga di bawah umur. Lagi-lagi pelakunya itu di bawah umur. Sering nih aneh terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi ini Kak Mela kronologinya. Jadi baru-baru ini tuh Polres Metro Jakarta Utara tuh berhasil menciduk 4 pelaku yang masih di bawah umur dengan dugaan pemerkosaan terhadap remaja putri berusia 13 tahun di hutan kota Jakarta Utara. Mereka ini berempat diamankan pada tanggal 6 September 2022. Sekolah korban ini lewat TKP, yaitu Taman Kota Rawamalang tadi. Kemudian bertemu dengan 4 ABH. Ya. 4 ABH ini tidak kita tahan, tapi kita titipkan di rumah rehabilitasi di Cipayung ya, kalau tidak salah. Di Cipayung, ya, semuanya ada di sana. Kenapa tidak kita tahan? Pasal 32 menyatakan bahwa yang bisa ditahan itu adalah anak-anak yang berusia 14 tahun. Sementara ABH ini rata-rata usia 13 tahun. Nah, kasus ini bermulanya itu pada tanggal 1 September 2022. Lama ya? Ini sudah tanggal 23. Tapi mulai viralnya tuh baru-baru ini karena yang Hotman Paris itu kan. Nanti kita cerita yang masalah Hotman Paris. Jadi itu kejadian itu di hutan kota Jakarta Utara. Nah, jadi awal mulanya tuh salah seorang pelaku yang masih di bawah umur ini kayak menemui korban yang masih di bawah umur itu. Nah, yang pelaku ini kayak ngajak kenalan, terus ngomong mau nggak jadi pacar aku langsung. Diajak ngobrol kan, masih kecil. Diajak ngobrol kan, mau nggak jadi pacar aku. Terus yang korbannya sontak nolak dong, kayak iyalah, emang awalnya mereka tuh kan tidak kenal sama sekali. Iya, terus kayak bingung kan, mungkin ditolak ya oleh yang korban ini. Random. Terus tiba-tiba tuh ini kan langsung kayak aneh kan, langsung sudah tinggal kebayang pelaku ini. Mungkin jagungnya sudah sih orang iseng kayak itu apa sih kayak itu. Nah, keesokan harinya si yang pelaku yang ditolak ini dia tuh ngebawa 3 temennya lagi yang masih di bawah umur juga. Nah, untuk nemui si cewek ini kebetulan ketemu di hutan kota hutan kota Jakarta Utara itu. Nah, dilihat korban ini akhirnya tuh singkat cerita yang keempat CS ini itu tuh ada melakukan pemerkosaan terhadap korban di hutan kota Jakarta itu. Kesian kan. Nah, jadi setelah keempat anak itu tuh melakukan aksi bejat itu ditangkap, tapi ditempatkan di rumah aman di Cipayung. Nah, penempatan keempat pelaku di rumah aman itu disebabkan oleh para pelaku yang dianggap tuh masih di bawah umur dan masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Nah, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA itu mendatangi kantor Polres Jakarta Utara dengan tujuan untuk memberikan saran kepada para pihak kepolisian terkait yang kasus 4 anak yang berhadapan dengan hukum itu. Jadi Ketum Komnas PA itu Aris Merdeka Sirait itu mengklaim telah mendapatkan
pengakuan dari para ABH itu bahwa mereka tuh sudah mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik pasca ditempatkan di rumah aman itu. Jadi dilakukan pembinaan dan akhirnya Komnas PA itu merekomendasikan agar keempat ABH itu tuh diperpanjang masa penitipan di rumah aman itu. Nah, alasan lain perpanjangan dari masa penempatan mereka di rumah aman itu karena dianggap kalau misalnya dikembalikan ke orang tua mereka itu dianggap kayak itu bukan solusi terbaik, karena dianggap kayak orang tua mereka ini juga mereka tuh bukan berasal dari keluarga yang baik, yang utuh, kayak kacau lah keluarga itu. Jadi kalau misalnya itu bukan sesuatu yang solutif dianggap oleh yang itu. Jadi makanya mereka tetap di rumah aman itu sampai sekarang. Nah, terkait kasus ini gimana sih kelanjutan pasca diamankannya yang para ABH itu? Untuk kasusnya kan masih bergulir Kak Bella, itu kan tentu banyak menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Itu ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang bisa kita tuh KPA itu meminta perlu adanya konferensi kasus atau case conference yang melibatkan lintas profesi. Nah, case conference sendiri itu merupakan pertemuan antara beberapa profesi untuk membicarakan kasus dalam penanganan atau pembicaraan masalah terhadap klien atau warga binaan tadi Kak Bella. Terus Hotman Paris itu selaku pengacara yang memberikan bantuan hukum kan kepada korban itu mendesak agar DPR RI itu segera merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, karena Hotman Paris itu berpendapat bahwa penanganan pidana anak yang diatur dalam undang-undang itu tidak bisa disamaratakan. Mengingat usia para ABH itu dalam kasus ini berkisar 11 sampai 13 tahun. Nah, menurut Hotman, anak yang berusia 12 tahun saja bisa lebih sadis daripada orang dewasa, maka menurutnya undang-undang yang berlaku sekarang harus diubah. Perlu diketahui juga bahwa keempat ABH itu hanya satu yang berusia 11 tahun, selebihnya itu 12 tahun Kak Bella. Jadi aku sih sependapat kayak sama si Hotman Paris karena iya, karena memang akhir-akhir ini kan terlalu banyak ya permasalahan yang dilakukan oleh ABH tadi, tindak pidana seperti yang penganiayaan sampai menyebabkan korban meninggal kan. Jadi kalau tidak ada perubahan dari undang-undang ini ya menurut aku ya tidak kata efek jerahnya untuk anak-anak. Iya, kayak usia di bawah umur tuh kayak menjustifikasi mereka tuh melakukan tindak pidana. Nggak apa-apa kita ini kita ngelakuin kejahatan. Kita tidak akan dipenjara karena kita masih di bawah umur, kita masih kecil ya itu loh. Terus juga ini ngomongin hukumnya ya, berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tadi, Nat, itu tuh dijelaskan bahwa anak di bawah 12 tahun, anak di bawah umur 12 tahun itu kalau misalnya dia terduga pelaku tindak pidana itu harus dikembalikan ke orang tuanya atau diikutsertakan dalam program pendidikan atau pembinaan yang difasilitasi negara. Dan berdasarkan pasal 32 itu disebutkan bahwa penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau pelaku tindak pidana itu bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah genap berusia 14 tahun. Jadi kalau misalnya ini kan tadi yang satu cuma 11 tahun, yang lainnya itu tadi 13 tahun. Jadi kayak nggak bisa ditahan gitu loh. Makanya dia dititipkan di rumah aman itu tadi. Padahal untuk seusia tuh kan parahnya pelakunya sudah memperkosa. Tuh dari mana mereka tuh belajar kayak itu itu masih muda, walaupun kayak masih muda masih bisa belajar, masih bisa berubah, tapi kalau misalnya kita mikir efek jerahnya ya mereka akan bisa jadi dia besar lebih parah. Iya betul. Terus juga kan kalau misalnya yang undang-undang yang sistem peradilan pidana anak itu kan biasanya pakai restoratif justice, Nat. Jadi kayak ya udah kita jangan pakai pidana terus lah, itu tuh kayak upaya hukum terakhir yang namanya pidana segala macam. Tapi kasihan di korbannya dong. Kasihan di korban yang nggak mikirin korban, yang masalah pemerkosaan ini traumanya korban itu tuh yang dia masih kecil, diperkosa segala macam tuh masih usia berapa ya? 12 tahun dari 12 tahun ya 12 tahun. Pokoknya kita setuju sama pendapatnya Hotman Paris, harus direvisi itu buat ibu-ibu, bapak-bapak, anggota dewan, tolong dipikirkan baik-baik saran dari Bang Hotman. Bagus itu saran itu. Mungkin itu dulu penjelasan dari kami berdua tentang kasus ini. Lagi kalau kalian masih belum puas dengan pendapat kami, bisa langsung tanya ke kolom komentar atau DM ke IG Pengacara Channel. Jangan lupa like dan subscribe dan komen Pengacara Channel. Jangan lupa juga follow IG dan TikTok Pengacara Channel. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.